Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Bu Islan sedikit menjelaskan atau mengulang ya untuk materi yang sudah diajarkan, karena ada beberapa dari teman-teman kalian yang kemarin sempat tidak masuk dan mengikuti pembelajaran. Setelah kita mempelajari apa itu bilangan caca, mengenal nilai tempatnya, nilai angkanya, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan penjumlahan bilangan caca. Penjumlahan bilangan caca ini pada dasarnya adalah penggabungan dua bilangan menjadi satu yang dihitung dengan menggunakan cara panjang dan cara pendek. Cara panjang dan pendek ini juga ternyata berlaku juga nih pada materi kita kali ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Untuk cara panjang dalam penjumlahan, untuk soal yang pertama akan kita bahas. Langkah pertama dari soal yang sudah didapatkan itu diminta untuk menjabarkan. Menjabarkannya itu diingat-ingat lagi kemarin materi dekomposisi dan komposisi ya. Kalau dekomposisi ini berarti kan kita diminta untuk menjabarkan. Jadi dijabarkan dulu, lalu setelah selesai dijabarkan maka akhirnya akan kita buat komposisi menjadi suatu bilangan. Yang pertama yang harus dikerjakan adalah menjabarkan dari bilangan yang dari soal tersebut. 215 kalau kita jabarkan duanya sebagai ratusan, maka nilai angkanya 200 ditambah 1 sebagai puluhan 10 ditambah 5 sebagai satuan itu 5. Lalu yang kedua, bilangan yang kedua 362. Maka 300 ditambah 60 ditambah 2. Setelah selesai didekomposisikan, maka kita jumlahkan. 5 tambah 2 dimulai dari angka satuan dulu ya. 5 tambah 2 sama dengan 7. 10 tambah 60 sama dengan 70 ditambah 200 ditambah 300 sama dengan 500. Maka hasil penjumlahan dari 215 dan 362 577. Ini jika tidak dengan tanpa teknik menyimpan, karena satuannya ini tidak lebih dari 1 sampai dengan 9. Lalu bagaimana jika lebih? Kita lihat di sini soal yang B. Kita dekomposisikan, artinya kita jabarkan terlebih dahulu. Satunya sebagai ribuan 1000 ditambah 300 ditambah 60 ditambah 8. Selanjutnya 1206. 1000 ditambah 200 ditambah 0 ya. Nilainya 0 puluhan, tapi tetap ditulis ditambah 6. Maka kita jumlahkan seluruhnya. 8 tambah 6 sama dengan 14 ditambah 60 tambah 0 sama dengan 60. 300 ditambah 200 sama dengan 500. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Setelah selesai, oh ternyata untuk nilai satuannya itu lebih nih ya, lebih dari 9. Maka akan kita jabarkan terlebih dahulu. 4 ditambah satunya karena menempati nilai tempat puluhan maka menjadi 10. Baru kita masuki angka selanjutnya ya, yang sudah ada. 2000 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 4. Kenapa buku harus dijabarkan? Karena kita menghitungnya sesuai dengan nilai tempat dan nilai angkanya. Maka hasilnya 2500. Nah, yang ini harus kita gabungkan nih ya. Yang puluhannya nggak mungkin ada 2, nggak mungkin 2560 10 4. Maka yang 60 dan 10 ini harus kita gabungkan. Hasilnya 70.
70 berapa satuannya? 74. Maka ini adalah hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan atau nilai satuannya lebih dari 9. Lalu bagaimana dengan cara pendek? Dengan cara pendek sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 1 dan 2, 3. Kita tulis ulang soal mengikuti dengan nilai tempatnya. 3.000-nya di bawah 2, harus di bawah 2 karena setara ya nilai tempatnya. Baik, ini kita jumlahkan. Sudah, 3 tambah 5 sama dengan 8, 0 tambah 6 sama dengan 6, 6 tambah 1 sama dengan 7, 2 tambah 3 sama dengan 5. Insya Allah cukup mudah ya kalau teknik cara pendeknya. Lalu ada lagi di sini 1730 ditambah 8095. Ditambah 895. 800. Maka kita harus sama-sama meletakkannya ini di tempat ratusan. Tempat ratusannya di mana? Di bawah angka 7. Kita letakkan sejajar 895. Maka kita jumlahkan seluruhnya. 0 tambah 5 sama dengan 5, 3 tambah 9 sama dengan 12, satunya harus diletakkan di depan. Sudah, 1 tambah 7, 8, 8 tambah 8, 16, naikin lagi. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Harus disimpan dulu kalau dia belum angka yang terakhir. Baik, selanjutnya adalah pengurangan bilangan cacah. Sama halnya dengan penjumlahan ya, pengurangan juga ada cara panjang dan cara pendeknya. Untuk cara panjang sama, langkah pertama juga harus kita dekomposisikan seluruhnya, kita jabarkan. 554 sama dengan 954 sama dengan 900 ditambah 50 ditambah 4. Tetap memakai operasi hitung penyambungnya itu adalah penjumlahan karena kan menjabarkan dari bilangan yang disediakan. Yang kedua adalah 627 sama dengan 600 ditambah 20 ditambah 7 ya. Nah, sekarang ternyata di sini kalau kita lihat nih 4 dikurang 7 kan nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena 4-nya ini lebih kecil daripada 7. Bagaimana kita bisa mengurangkan? Kita punya permen 4, tapi kita akan memberikan permen ini ke 7 orang. Sudah pasti permennya berkurang. Maka langkah pertama yang harus kita kerjakan, kita harus meminta angka dulu nih sama puluhan. Maka kita minta satu angka pada puluhan. Maka 5 kita minta 1, pindahkan ke angka satuan. 1 di puluhan setara dengan 10 di satuan. Maka 5-nya ini kita rubah menjadi 40 karena sudah diambil 1. Yang 4 kita jumlahkan 10 ditambah 4. Baru bisa kita kurangi. Kan? Nah, sekarang bukan 4 lagi, melainkan 10 ditambah 4 sama dengan 14. 14 dikurang 7 sama dengan 7. Ditambah 40 dikurang 20 sama dengan 20. Ditambah 900 dikurang 600 sama dengan 300. Hasilnya sama dengan 327. Lalu untuk cara pendeknya, ini cara panjang dulu ya. Untuk cara panjang kita lihat dulu nih ya, angka belakangnya ini 9, ini 4. Kira-kira bisa enggak nih? Oh bisa. Kenapa? Karena 9 lebih besar daripada 4. Maka kita langsung jabarkan ya, kita jabarkan karena ini cara panjang. Maka 4.569 sama dengan 4.000 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 9. Yang bawahnya 2104. 2000 ditambah 100
ditambah 0 ditambah 4. Karena pengurangan maka kita kurangi. 9 kurang 4 sama dengan 5. 60 dikurang 0 sama dengan 60. 500 dikurang 10 400 ditambah 400 dikurang 4000 dikurang 2000 sama dengan 2000. Maka hasilnya sama dengan 2465. Cukup mudah ya. Jadi untuk penjumlahan, poin pentingnya itu berada biasanya di nilai tempatnya. Kalau misalnya satuan itu lebih dari 1 sampai 9, artinya sudah memiliki di dalamnya itu puluhan, maka dia harus dipecah seperti ini gitu ya. Kalau untuk pengurangan, jika angka atasnya ini lebih kecil daripada angka bawah, biasanya ada di satuan atau di puluhan, maka langkah pertama adalah dengan teknik meminta. Diminta dulu sehingga angka yang atas itu bisa dikurangi dengan angka yang bawah. Untuk cara pendeknya masih sama, 1926, 6-nya kita letakkan harus di bawah 9. Dikurang 603. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 2 dikurang 0 sama dengan 2. Jangan 0 ya. 9 kurang 6 sama dengan 3. Satunya dituruni. Maka hasilnya 1323. Yang kedua, 5006 dikurang 2971. Kita kurangi. 9 kurang 1. 6 kurang 1. Sorry ya. Mohon maaf anak-anak. 9 kurang 1 sama dengan 5. 0 kurang 7. Tidak bisa Bu Islan. Lalu bagaimana caranya? Mintalah ke 0. Ya, harus urut nih. Minta dulu nih ke sini. Oh, 0 nggak bisa juga. Karena kan tidak ada angkanya. 0. Tidak bisa berbagi. Maka kita minta dulu nih ke 5. Mintanya harus urut. 5 bisa. Ternyata 5 mau memberikan sisa 4. Selanjutnya jadi 10 ya, harus urut. Perpindahannya itu harus urut. Ya, ini jadi 10. Nah, 10 udah bisa nih dimintain sama yang 0 yang kedua. Maka 10 diminta sisa 1, ini angka selanjutnya menjadi 10. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Yang ini 9. 9 dikurang 9 0. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Hasilnya 2035. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Lalu untuk materi hari ini ya, ada perkalian bilangan cacah. Sama, sebenarnya hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Cara pertamanya itu harus dijabarkan dulu nih bilangan pertamanya. Kalau pengalinya itu tidak perlu ya, jadi yang 16-nya saja kita rubah. 16 itu berarti 6-nya satuan, satunya 10, maka 10 ditambah 6 dikali 3. Setelah selesai kita satu-satu nih, kita hitung dulu yang puluhannya. Buka kurung 10 dikali 3, baru ditambah ditambah 6. Sekarang satuannya 6 dikali 3. Maka hasilnya sama dengan, untuk lebih memudahkan menghitung perkalian yang ada nolnya bisa kita simpan dulu. Maka kita fokuskan ke 1 dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3, nolnya kita turuni 1. Maka 30 ditambah 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, ini 18 ini kan nggak boleh nih. Kenapa? Karena harus kita jabarkan. Maka 30 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 48. Kalau cara pendeknya gimana? 16 dikali 3. 6 kali 3 ya, yang pertama itu 6 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita cukup fokuskan ke angka satuannya. Maka 8-nya kita taruh bawah, satunya kita naikkan. Yang kedua,
1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu kita ingat nih, kita punya simpanan 1, maka 3 ini harus kita tambahkan 1 sama dengan 4. Ya, boleh di sini nggak Bu Islan? Boleh, di mana saja boleh. Ya, 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 1 4, hasilnya 48, sama ya. Lalu untuk yang kedua, ini angkanya 27 dikali 4. Kita jabarkan dulu. Sebenarnya kalau untuk ini kan 27 itu ada 20 sama ada 7. Langkah yang pertama itu sebenarnya bisa kalian pakai 20-nya ini diuraikan lagi, bisa 10 tambah 10. Ya, bisa 10 ditambah 10 ditambah 7 dikali 4, atau bisa juga 20 ditambah 7 dikali 4. Itu sama aja, mau yang mana. Tapi kalau approve-nya Bu Islan, cara ini pun boleh karena lebih singkat gitu ya. Nah yang ini, kalau yang ini jadinya kenapa? Karena ya memang itu caranya sedikit lebih panjang. 10 dikali 4 ditambah 10 dikali 4 ditambah 7 dikali 4 gitu ya. Nah kalau yang samping gimana cara yang kedua? Langsung saja 20 dikali 4 ditambah 7 dikali 4, seperti itu ya. Maka yang ini 40 ditambah 40 ditambah 28 sama dengan 40 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 8, hasilnya 1000 ditambah 8 sama dengan 1008. Kalau yang ini langsung aja 20 dikali 4, 2 kali 4 sama dengan 8, masukin nolnya ya kan, ditambah 28, hasilnya 80 ditambah 20 ditambah 8 sama dengan 1000. Maaf, bukan 1000. Sorry, yang ini 40 tambah 40 40 tambah 40 80 ya kan, tambah 20 100. Maaf ya. Maka hasilnya 108. Yang ini juga sama, 108. Itu ya. Cara pendeknya gimana Bu Islan? Maka cara pendeknya kita pindahin ke sini. Gak apa-apa ya, karena udah ditulis, ditempatin sama ini, kita tulis di sini 27 dikali 4. Dimulai dari angka yang belakang dulu, 7 sama 4. 7 kali 4 sama dengan 28. Yang satuannya taruh di bawah, 2-nya naikkan. Lalu selanjutnya langkah kedua adalah 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Punya simpanan 2 ditambahkan 8 tambah 2 sama dengan 10. Maka hasilnya 108. Lalu untuk yang terakhir, untuk yang ratusan, ini Bu Islan ganti soal ya. Untuk untuk yang dikalikannya itu tidak menggunakan sampai belasan, jadi satuannya saja ya. 125 dikali 6 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5 dikali, tutup kurung dulu, dikali 6. Maka yang pertama 100 dikali 6 ditambah 20 dikali 6 ditambah 5 kali 6 sama dengan 100 dikali 6, 1 kali 6 sama dengan 6, tambahin nolnya 2 ditambah 2 kali 6 sama dengan berapa? 100,
2 kali 6 12, masukin nolnya 1 20, 120 ditambah 5 kali 6 sama dengan 30. Ini bisa aja sebenarnya kita langsung jumlahkan, tapi kita jabarkan terlebih dahulu ya agar tidak bercampur. 600 ditambah yang ini kita pisahkan jadi 100 ditambah 20 ditambah ini adalah 30 ditambah 0 ya, satuannya 0, maka sama dengan ini bisa bergabung nih yang ini ya kan. Nah selanjutnya yang ini juga bisa puluhan, satuannya sendiri, maka hasilnya adalah 600 tambah 100 sama dengan 700 ditambah 20 tambah 30 sama dengan 50 ditambah 0, maka hasilnya 750. Ini perkaliannya cara panjang. Kalau cara pendeknya seperti ini. Terus 25 dikali 6 sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30 ya kan. Yang pertama nih 5 kali 6 sama dengan 30, yang dipakai nolnya 3-nya disimpan. Yang kedua adalah 2 kali 6 sama dengan 12 ya kan, karena ada simpanannya 3 maka ditambah 3 sama dengan 12 tambah 3 sama dengan 15, satunya disimpan. Yang ketiga adalah 1 kali 6. 1 kali 6 sama dengan 6 ditambah 1, hasilnya tuh 7. Sama kan? 750. Wisan, kalau misalnya ada 2 angka gimana? Coba 421 dikali 13. Bagaimana Bu Isan kalau seperti ini? Maka yang pertama kita hitung adalah 3-nya dulu nih. Fokusin di 3 ya. 1 kali 3 ya kan? 1 kali 3 sama dengan 3. Kita tulis. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tulis 6. 4 kali 3 sama dengan 12. Karena angka terakhir 4, maka kita letakkan semuanya. Selanjutnya yang puluhannya. Yang ini sekarang. 1 kali 1 sama dengan 1. Harus berada di bawah 1 urut ya, agak maju. Yang ini dikosongin karena ada di tingkat kedua. Selanjutnya 2 kali 1 sama dengan 2. Yang ini lanjutnya 4 kali 1 sama dengan 4. Selanjutnya diapakan? Dijumlahkan. Sama dengan 3-nya turun, 6 tambah 1 sama dengan 7, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 5, 1 tambah 4 sama dengan 5. Hasilnya 5473. Sekian anak-anakku penjelasan dari Bu Islan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh bertanya kepada Bu Islan by chat ya, atau kalau mau telepon nanti bisa. Kalau ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut boleh silakan menghubungi Bu Islan. Terima kasih, semangat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.